Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, saya sekarang akan mempresentasikan tentang sumber ajaran Islam. Jadi di sini sumber ajaran Islam yaitu ada 3. Yang pertama Al-Qur'an dan hadis, dan yang kedua hadis, dan yang ketiga yaitu ijtihad. Masuk pembahasan yang pertama yaitu Al-Qur'an. Apa Al-Qur'an? Yaitu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab yang berisi hitobah. Apa itu hitobah? Hitobah itu adalah seperti cerita yang berisi hitobah Allah dengan fungsi sebagai pedoman bagi umat Islam. Terus pembahasan yang kedua yaitu hadis. Apa hadis? Yaitu penuturan sahabat tentang Rasulullah, baik mengenai perkataan, perbuatan maupun takrirnya. Terus di sini hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sunnah, tradisi. Apa itu sunnah? Tradisi yang diyakini dan yang berasal dari perbuatan atau kebiasaan Rasulullah yang berkaitan dengan ajaran Islam. Terus yang kedua yaitu khabar. Khabar yaitu berita, sumbernya berasal dari para sahabat. Dan yang ketiga yaitu asar. Asar itu berita yang berasal dari para tabi'in. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad ada 2. Yang pertama yaitu ijtihad fardhi, dan yang kedua yaitu ijtihad jimai. Apa itu ijtihad fardhi? Yaitu ijtihad yang dilaksanakan oleh satu orang atau dikerjakan diri sendiri. Nah, ulama yang melakukan ijtihad fardhi adalah mereka yang sudah menguasai ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu lain yang terkait dengan masalah dan ijtihad. Contoh ulama yang melakukan ijtihad fardhi adalah para sahabat Nabi, para imam dan madhab dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu ijtihad jimai. Ijtihad jama'i di sini biasanya dilakukan oleh beberapa orang secara bersama atau dikerjakan secara bersama. Untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu persoalan beberapa ulama, orang yang memiliki keahlian tertentu secara bersama-sama atau secara berbarengan. Nah, untuk apa ijtihad jimai itu? Yaitu untuk membahas dan menetapkan hukum suatu masalah, seperti contohnya yaitu musyawarah. Maka di dalam musyawarah tersebut kita bisa mencari masalah tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, murni datangnya dari saya sendiri. Bila ada kata-kata kebenaran, murni datangnya dari Allah. Hud masofa wada makada. Ambillah yang baik dan tinggalkanlah yang buruk. Wallahu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.